Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan materi kelas 2 sekolah dasar muatan pelajaran matematika tema 7 kebersamaan subtema 3 dan 4. Yuk anak-anak, siapkan bukunya dan simak baik-baik ya. Baiklah anak-anak, kita mulai pembelajarannya. Perhatikan gambar berikut. Sebuah kue dibagi menjadi titik-titik-titik bagian yang sama. Ada dua kue. Satu bagian bertanda X menyatakan pecahan titik-titik-titik. Nah, yang bertanda X ada satu dari dua kue yang ada. Maka tanda X dinyatakan dengan pecahan 1/2 atau setengah. Soal berikutnya, banyak kue ada 2. Satu kue bertanda X menyatakan pecahan titik-titik-titik. Yang bertanda X ada satu dari dua kue yang ada, maka tanda X dinyatakan dengan pecahan 1/2 atau setengah. Berikutnya, sebuah kue dibagi menjadi titik-titik-titik bagian yang sama. Dibagi menjadi 3. Satu bagian bertanda X menyatakan pecahan titik-titik-titik. Yang bertanda X ada satu dari 3 bagian yang ada, maka tanda X dinyatakan dengan pecahan 1/3 atau 1/3. Soal berikutnya, banyak kue ada 3. Satu kue bertanda X menyatakan pecahan titik-titik-titik. Tanda X-nya ada satu dari 3 bagian kue yang ada, maka tanda X dinyatakan dengan pecahan 1/3 atau 1/3. Perhatikan gambar berikut. Sebuah kue dibagi menjadi titik-titik-titik bagian yang sama. Ada 4 bagian. Satu bagian bertanda X menyatakan pecahan titik-titik-titik. Ada satu tanda X dari 4 bagian yang ada, maka tanda X dinyatakan dengan pecahan 1/4 atau 1/4. Soal berikutnya, banyak kue ada 4. Satu kue bertanda X menyatakan pecahan titik-titik-titik. Tanda X ada satu dari 4 bagian yang ada, maka tanda X dinyatakan dengan pecahan 1/4 atau 1/4. Coba cocokkan dengan pecahan banyaknya roti yang dimakan tikus atau kucing. 1/2 atau 1/2. Jawabannya sebagai berikut. 1/3 atau 1/3, jawabannya adalah 1/4 atau 1/4, jawabannya adalah buku yang berdiri dapat dinyatakan dengan pecahan titik-titik-titik. Buku yang berdiri berjumlah satu dari dua buku yang ada, maka dapat dinyatakan dengan pecahan 1/2 atau setengah. Selanjutnya, buku warna merah dari tumpukan buku di samping dapat dinyatakan dengan pecahan titik-titik-titik. Buku yang berwarna merah berjumlah satu dari 4 tumpukan buku yang ada, maka dapat dinyatakan dengan pecahan 1/4 atau 1/4. Selanjutnya, buku yang memiliki pita dari kumpulan buku di samping dapat dinyatakan dengan pecahan titik-titik-titik. Buku yang memiliki pita berjumlah satu dari 2 buku yang ada, maka dapat dinyatakan dengan pecahan 1/2 atau setengah. Buku yang memiliki pita dari kumpulan buku di samping dapat dinyatakan dengan pecahan titik-titik-titik. Buku yang memiliki pita berjumlah satu dari 3 buku yang ada, maka dapat dinyatakan dengan pecahan 1/3 atau 1/3. Selanjutnya,
Siti mengambil salah satu buku dari kumpulan buku di samping. Buku yang diambil Siti dari kumpulan di samping dapat dinyatakan dengan pecahan titik titik titik. Nah, Siti mengambil satu buku dari 3 buku yang ada, maka dapat dinyatakan dengan pecahan 1/3 atau 1/3. Pasangkanlah bilangan pecahan yang sesuai dengan pecahan yang menunjukkan banyak buku yang bertanda X pada tumpukan buku berikut. Jawabannya adalah sebagai berikut. Ayo perhatikan kumpulan semut berikut ya anak-anak. Seekor semut dari kumpulan semut di samping dapat dinyatakan dengan pecahan titik titik titik. Nah, jika seekor itu satu dari 3 semut yang ada, maka pecahannya dapat dinyatakan dengan 1/3 atau 1/3. Berikutnya, seekor semut dari kumpulan semut di samping dapat dinyatakan dengan pecahan titik titik titik. Seekor dari 2 semut yang ada, maka dapat dinyatakan dengan pecahan 1/2 atau setengah. Berikutnya, seekor semut dari kumpulan semut di samping dapat dinyatakan dengan pecahan titik titik titik. Seekor semut dari 2 semut yang ada, maka dapat dinyatakan dengan pecahan 1/2 atau setengah. Selanjutnya, seekor semut dari kumpulan semut di samping dapat dinyatakan dengan pecahan titik titik titik. Seekor semut dari 4 semut yang ada, maka dapat dinyatakan dengan pecahan 1/4 atau 1/4. Selanjutnya, seekor semut dari kumpulan semut di samping dapat dinyatakan dengan pecahan titik titik titik. Seekor semut dari 4 kumpulan semut yang ada, maka dapat dinyatakan dengan pecahan 1/4 atau 1/4. Seekor belalang dari kumpulan belalang di samping dapat dinyatakan dengan pecahan titik titik titik. Seekor belalang dari 2 belalang yang ada, maka dapat dinyatakan dengan pecahan 1/2 atau setengah. Selanjutnya, seekor belalang dari kumpulan belalang di samping dapat dinyatakan dengan pecahan titik titik titik. Seekor belalang dari 3 kumpulan belalang yang ada, maka dapat dinyatakan dengan pecahan 1/3 atau 1/3. Ayo anak-anak, sekarang waktunya mewarnai gambar di bawah sehingga menunjukkan pecahan. Beri warna biru untuk bagian yang masih utuh, warna merah untuk pecahan 1/2 atau setengah, warna hijau untuk pecahan 1/3 atau 1/3, dan warna kuning untuk pecahan 1/4 atau 1/4. Dan hasilnya sebagai berikut. Nyatakan seekor hewan berikut dalam bentuk pecahan dari kumpulannya. Pak Tony menangkap seekor rusa. Seekor rusa dari kumpulan di samping dapat dinyatakan dengan pecahan titik titik titik. Seekor rusa dari 3 rusa yang ada, maka dapat dinyatakan dengan pecahan 1/3 atau 1/3. Pak Ahmad menangkap seekor kelinci. Seekor kelinci dari kumpulan di samping dapat dinyatakan dengan pecahan titik titik titik. Seekor kelinci dari 2 kelinci yang ada, maka dapat dinyatakan dengan pecahan 1/2 atau setengah. Banyaknya kucing abu-abu di samping dapat dinyatakan dengan pecahan titik titik titik. Banyaknya kucing abu-abu berjumlah 1 dari 2 kucing yang ada, maka dapat dinyatakan dengan pecahan 1/2 atau setengah. Pak Somad memiliki 2 ekor kambing. Seekor kambing dijual. Kambing yang dijual dapat dinyatakan dengan pecahan titik titik titik. Kambing yang dijual berjumlah 1 dari 2 kambing yang ada, maka dapat dinyatakan dengan pecahan 1/2 atau setengah. Pasangkanlah antara pecahan dan gambar yang sesuai. Pecahan 1/2 atau setengah, jawabannya sebagai berikut.
Pecahan 1/3 atau 1/3 jawabannya sebagai berikut. Pecahan 1/4 atau 1/4 jawabannya sebagai berikut. Perhatikan gambar berikut. Ada buaya dan hiu sura. Hiu sura dan buaya sepakat membagi dua wilayah. Bagian laut wilayah sura dan wilayah darat bagian buaya. Wilayah buaya adalah setengah bagian, dilambangkan dengan angka 1, di bawahnya diberi garis, kemudian di bawahnya lagi angka 2, dibaca setengah atau 1/2. Wilayah hiu sura adalah setengah bagian, dilambangkan angka 1, di bawahnya diberi garis lurus, dan di bawahnya lagi angka 2, dibaca setengah atau 1/2. Nyatakan gambar yang diarsir di bawah dalam pecahan. Terdapat satu buah bangun datar segi 4 yang dibagi menjadi 4 bagian yang sama besar. Satu bagian yang diarsir dari 4 bagian yang ada disebut 1/4 atau 1/4. Selanjutnya, ada satu buah lingkaran yang dibagi menjadi 3 bagian yang sama besar. Satu bagian yang diarsir dari 3 bagian yang ada disebut dengan 1/3 atau 1/3. Selanjutnya, terdapat satu buah lingkaran yang dibagi menjadi 2 bagian yang sama besar. Satu bagian yang diarsir dari 2 bagian yang ada disebut dengan 1/2 atau setengah. Pasangkanlah gambar dengan pecahan yang sesuai. 1/2 atau setengah, 1/3 atau 1/3, 1/4 atau 1/4. Perhatikan gambar berikut. Ada 4 wortel. Setengah bagian dari 4 adalah 2. Caranya, setengah bagian itu artinya dibagi 2 sama besar. 4 wortel yang ada dibagi 2 sama dengan 2 buah. Jadi, setengah bagian dari 4 adalah 2. Selanjutnya ada 6 wortel. Setengah bagian dari 6 berapa anak-anak? Caranya, jika yang dicari adalah setengah, itu artinya dibagi 2 sama banyak. 6 dibagi 2 sama dengan 3 buah. Maka setengah bagian dari 6 adalah 3. Ada 6 wortel. 1/3 dari 6 wortel berapa anak-anak? Caranya, 1/3 itu artinya dibagi 3 sama besar. Dari 6 wortel yang ada dibagi 3 sama dengan 2 buah. Jadi, 1/3 bagian dari 6 adalah 2. Ada 8 wortel. 1/4 dari 8 wortel berapa anak-anak? Caranya, 1/4 itu artinya dibagi 4 sama besar. 8 wortel dibagi 4 sama dengan 2 buah. Jadi, 1/4 bagian dari 8 wortel adalah 2. Setiap rusa memakan 1 wortel dari kumpulan wortel di samping. Jawabannya sebagai berikut, 1/2 atau setengah, 1/3 atau 1/3, 1/4 atau 1/4. Lingkarilah pecahan yang sesuai dengan gambar. Ada 1 buah kue dibagi menjadi 2 yang sama besar. 1 bagian dari 2 bagian yang ada disebut dengan setengah atau 1/2. Perhatikan gambar berikut.
Ada satu buah roti, kemudian dibagi menjadi 4 bagian yang sama besar. Satu bagian dari 4 bagian yang ada disebut dengan 1/4 atau 1/4. Selanjutnya ada 3 mainan dinosaurus. Satu bagian dari 3 bagian yang ada disebut dengan 1/3 atau 1/3. Selanjutnya, satu potong roti dibagi menjadi 2 bagian yang sama besar. Satu bagian dari 2 bagian yang ada disebut dengan 1/2 atau setengah. Selanjutnya ada 3 benda. Satu benda dari 3 bagian benda yang ada disebut dengan 1/3 atau 1/3. Gambar selanjutnya ada 4 ekor ular. Satu ekor ular dari 4 ekor ular yang ada disebut dengan 1/4 atau 1/4. Selanjutnya ada 2 belalang. Satu belalang dari 2 belalang yang ada disebut dengan 1/2 atau setengah. Siswa kelas 2 terdiri dari 36 siswa. Setengah bagian dari siswa kelas 2 adalah titik. Caranya, setengah itu artinya dibagi 2 sama besar. 36 siswa dibagi 2 sama dengan 18 siswa. Sepertiga bagian dari siswa kelas 2 adalah titik. Caranya, sepertiga itu artinya dibagi 3 sama besar. 36 siswa dibagi 3 sama dengan 12 siswa. Selanjutnya, 1/4 bagian dari siswa kelas 2 adalah titik. Caranya, 1/4 siswa itu artinya dibagi 4 sama besar. 36 siswa dibagi 4 sama dengan 9 siswa. Di kebun binatang terdapat 12 rusa. Setengah bagian dari jumlah rusa adalah 12 dibagi 2 sama dengan 6 rusa. Sepertiga bagian dari jumlah rusa adalah 12 dibagi 3 sama dengan 4 rusa. 1/4 bagian dari jumlah rusa adalah 12 dibagi 4 sama dengan 3 rusa. Di kebun binatang terdapat 48 burung merpati. Setengah bagian dari jumlah burung merpati adalah 48 dibagi 2 sama dengan 24 burung merpati. Selanjutnya, sepertiga bagian dari jumlah burung merpati adalah 48 dibagi 3 sama dengan 16 burung merpati. Selanjutnya, 1/4 bagian dari jumlah burung merpati adalah 48 dibagi 4 sama dengan 12 burung merpati. Di kebun binatang terdapat 60 bebek. Setengah bagian dari jumlah bebek adalah titik. Caranya, setengah bagian itu dibagi 2 sama besar. Jadi, 60 dibagi 2 sama dengan 30 bebek. Selanjutnya, sepertiga bagian dari jumlah bebek adalah titik. Sepertiga bagian itu artinya dibagi 3 sama besar. Jadi, 60 dibagi 3 sama dengan 20 bebek. Selanjutnya, 1/4 bagian dari jumlah bebek adalah titik. Caranya, 1/4 itu sama artinya dibagi 4 sama besar. Jadi, 60 dibagi 4 sama dengan 15 bebek. Di kebun binatang terdapat 72 ikan koki. Setengah bagian dari jumlah ikan koki adalah 72 dibagi 2 sama dengan 36 ikan koki. Sepertiga bagian dari jumlah ikan koki adalah 72 dibagi 3 sama dengan 24 ikan koki. 1/4 bagian dari jumlah ikan koki adalah 72 dibagi 4 sama dengan 18 ikan koki. Berilah tanda centang pada gambar berikut yang menunjukkan pecahan yang sesuai dengan gambar yang di samping. 1/2 atau setengah. Jawabannya sebagai berikut.
1/3 atau sepertiga, jawabannya sebagai berikut. 1/4 atau seperempat, jawabannya sebagai berikut. Buatlah gambar yang menunjukkan pecahan di samping. 1/2 atau setengah. 1/3 atau sepertiga. 1/4 atau seperempat. Kelompok Siti berjumlah 12 siswa, setengahnya bertugas membuat maket. Berapa siswa yang bertugas membuat maket? Caranya adalah setengah itu artinya dibagi 2 sama besar. Dari 12 siswa yang ada dibagi 2 sama dengan 6 siswa. Jadi, siswa yang bertugas membuat maket adalah 6 siswa. Kelompok Siti berjumlah 12 siswa. Sepertiga bagian bertugas menulis kembali dongeng. Berapa siswa yang bertugas membuat dongeng? Caranya adalah sepertiga itu artinya dibagi 3 sama besar. Dari 12 siswa yang ada dibagi 3 sama dengan 4 siswa. Jadi, siswa yang bertugas membuat dongeng adalah 4 siswa. Siswa di kelas Siti berjumlah 24 siswa. Seperempat bagian pernah pergi ke Taman Mini Indonesia Indah. Berapa siswa yang pernah pergi ke Taman Mini Indonesia Indah? Caranya adalah seperempat itu artinya dibagi 4 sama besar. Dari 24 siswa yang ada dibagi 4 sama dengan 6 siswa. Jadi, siswa yang pernah pergi ke Taman Mini Indonesia Indah adalah 6 siswa. Di sebuah kebun binatang terdapat 8 ular. Seperempat bagian ular berbisa. Berapa ekor ular berbisa? Caranya adalah seperempat itu dibagi 4 sama besar. Dari 8 ular yang ada dibagi 4 sama dengan 2 ular. Jadi, ular yang berbisa berjumlah 2 ular. Materi kelas 2 sekolah dasar, muatan seni, budaya, dan prakarya. Tema 7, kebersamaan. Subtema 3 dan 4. Yuk anak-anak, kita belajar bersama. Menggambar imajinasi. Menggambar imajinasi adalah gambar yang berasal dari khayalan atau imajinasi kita pada suatu objek atau benda. Hari ini Siti bermain di halaman sekolah. Siti melihat ada beberapa temannya bermain bola. Siti ingin menggambar suasana di halaman sekolah. Ada 3 siswa bermain bola di halaman. Nah, perhatikan, Siti membuat sketsa gambarannya. Setelah sketsa dibuat, kemudian Siti mewarnai gambarnya. Siti menggunakan krayon. Nah, hasilnya kalian lihat sendiri. Bagus kan anak-anak? Ingin tahu langkah-langkah Siti menggambar imajinasi? Yuk simak berikut ini. Langkah-langkah menggambar imajinasi. Pertama, siapkan alat dan bahan. Kedua, lakukan pengamatan atau observasi. 3, buatlah sketsa gambar. Dan yang keempat, berilah warna. Alat dan bahan yang digunakan untuk menggambar imajinasi adalah pensil, krayon, penghapus, dan tidak lupa buku gambar. Nah, selamat menggambar anak-anak. Semoga hasilnya bagus seperti gambarannya Siti. Perhatikan gambar berikut ini. Kali ini kita akan berkreasi
membuat patung hewan. Alat dan bahan yang perlu kamu siapkan antara lain tanah liat atau plastisin. Tanah liat merupakan bahan alami, sedangkan plastisin adalah bahan buatan. Bahan selanjutnya adalah air secukupnya. Proses pembuatan patung. Pertama, siapkan tanah liat atau plastisin. Kedua, siapkan alat bantu dan air. Tiga, siapkan meja putar jika ada. Keempat, siapkan gambar rancangan patung. Kelima, tempatkan tanah liat atau plastisin di atas meja putar sedikit demi sedikit. Langkah keenam, pijat-pijat bahan hingga mendekati bentuk yang diinginkan secara global. Ketujuh, jika bahan kurang bisa ditambah, sebaliknya bila berlebih bisa dikurangi. Langkah yang terakhir, sempurnakan bentuk dengan alat bantu, lalu berikan sentuhan akhir dengan pembentukan detail patung dan dihaluskan. Mudah kan anak-anak? Kalian bisa membuat patung hewan apa saja dari bahan yang kalian suka, tanah liat atau plastisin. Selamat mencoba! Kreasi selanjutnya yang akan kita buat adalah kreasi buaya dari tanah liat. Alat dan bahan yang perlu kamu siapkan adalah tanah liat secukupnya, pelumas atau minyak goreng, cat, alas atau triplex dan lain-lain, kemudian air secukupnya. Langkah membuat kreasi buaya dari tanah liat. Siapkan bahan dan alat yang diperlukan. Ambil tanah liat secukupnya. Lenturkan tanah liat di triplex agar lentur dan mudah dibentuk. Lumuri dengan minyak goreng supaya tidak lengket. Bentuk bagian-bagian buaya seperti gambar berikut. Perhatikan dengan baik tahapan nomor 1 sampai dengan 8. Rapikan dengan tangan dan lumasi minyak goreng agar tidak lengket. Jemur selama 1-2 hari supaya tidak pecah-pecah. Amplas permukaannya supaya halus. Cat sesuai keinginan dan keringkan. Dan ini adalah hasilnya. Jangan takut ya anak-anak, ini adalah buaya dari tanah liat, bukan buaya sungguhan, jadi tidak berbahaya. Membuat maket kebun binatang sederhana. Siti dan teman-temannya membuat maket kebun binatang. Alat dan bahan yang perlu disiapkan untuk membuat maket antara lain kertas karton, kertas manila, plastisin, lem kertas, cat air, gunting, pensil, dan penggaris. Ini adalah contoh maket yang Siti buat bersama teman-temannya. Langkah-langkah membuat maket kebun binatang. Pertama, membuat dasar maket. Potonglah kertas karton yang tebal dengan ukuran panjang 60 cm dan lebar 40 cm. Berilah warna sesuai dengan keinginan. Kedua, membuat binatang. Buatlah beberapa hewan dari kertas manila, kemudian diberi warna. Selain dari kertas manila, hewan juga bisa dibuat dari plastisin. Membuat pagar. Buatlah pagar dari kertas atau koran bekas yang digulung, kemudian dicat. Rangkai kertas gulung tadi membentuk pagar dengan lem. Keempat, membuat pohon.
Buatlah pohon dari kertas atau koran bekas yang digulung kemudian dicat. Rangkai kertas gulung tadi membentuk pohon dengan daun dengan lem. Kelima, memasang binatang, pagar, dan pohon pada dasar maket. Pasanglah binatang, pagar, dan pohon pada dasar maket dengan menggunakan lem. Pada pertemuan kali ini, Miss akan membahas tentang materi sikap terhadap teman yang berbeda agama. Allah itu menciptakan manusia berbeda dan beragam. Perbedaan itu adalah anugerah yang harus kita syukuri. Nah, mengapa sih kita harus bersyukur dengan keragaman itu? Mengapa, anak-anak? Ya, dengan keragaman, kita menjadi bangsa yang besar dan bijaksana dalam bertindak. Semua orang di Indonesia tentu meyakini salah satu agama atau kepercayaan yang ada di Indonesia. Pemerintah Indonesia mengakui 6 agama yang ada di Indonesia. Agama tersebut diantaranya adalah ada Islam, Kristen, Katolik, ada Hindu, Buddha, dan Konghucu. Tentunya anak-anak sudah meyakini dan melaksanakan ajaran agama yang selama ini dianut ya, yaitu adalah agama Islam. Dalam kehidupan berbangsa, seperti kita ketahui, keberagaman dalam agama itu benar-benar terjadi ya nak. Agama tidak mengajarkan untuk memaksakan keyakinan kita kepada orang lain. Nah, oleh karena itu, bentuk perilaku dalam keberagaman diantaranya adalah sikap yang dianjurkan terhadap teman yang berbeda agama, yaitu kita harus saling menghormati, kita harus saling menolong, kita harus saling bertegur sapa, kita harus saling bekerja sama, kemudian kita tidak boleh memaksakan kehendak, lalu tidak boleh kita menghina agama lain ya. Nah, yang terakhir, kita harus menjaga kerukunan antar agama. Sikap yang dilarang terhadap teman yang berbeda agama yaitu menghina agama teman kita, mengganggu teman kita ketika beribadah, tidak peduli kepada teman, meremehkan agama teman, membandingkan agamanya dengan agama kita, berprasangka bahwa agama kita lebih bagus. Nah, yang terakhir, tidak menghormati teman. Nah, semua ini dilarang ya, sikap yang disebutkan Miss ini tidak boleh dilakukan sama anak-anak. Pesan dari Miss, sikap baik dalam kehidupan keberagaman beragama harus dilaksanakan dimanapun kita berada ya nak. Subtema 4. Muatan pelajaran PPKN KD 3.3. Mengidentifikasi jenis-jenis keberagaman karakteristik individu di sekolah. Anak-anak hebat, hari ini semua anak bergembira. Pagi hari mereka diajak Pak Guru bermain di pemandian sumber air. Sumber air tersebut terletak dekat sekolah. Di sana terdapat fasilitas permainan anak-anak.
Tempat tersebut dijadikan tempat wisata masyarakat sekitar. Tahukah kalian, Indonesia kaya akan tempat wisata? Ada tempat wisata alam dan buatan. Contoh tempat wisata alam antara lain pantai, danau, dan air terjun. Contoh tempat wisata buatan antara lain kebun binatang dan museum. Semua tempat wisata memiliki kelebihannya masing-masing. Tempat kesukaanmu dan temanmu dapat berbeda. Perbedaan adalah suatu hal yang biasa. Kita harus menghormati perbedaan yang ada. Kira-kira bagaimana sikapmu terhadap teman yang memiliki tempat wisata kesukaan yang berbeda? Tentu saja kita harus menghormatinya dan tidak mengejeknya. Bu Indah, hari ini Siti dan teman-temannya berkunjung ke kebun binatang. Mereka sukacita mengikuti kunjungan. Banyak binatang di kebun binatang. Seluruh siswa mengikuti kunjungan. Mereka belajar bersama di kebun binatang. Rasa kebersamaan mereka menambah semangat belajar. Bukankah kebun binatang merupakan salah satu tempat wisata, Bu Indah? Iya, betul sekali. Indonesia memiliki banyak tempat wisata yang menarik. Keberagaman tempat wisata kesukaan seseorang biasanya sesuai dengan kegiatan kesukaannya. Nah, berdasarkan tujuan kegiatannya, tempat wisata di Indonesia dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, tempat wisata edukasi atau pendidikan, seperti museum dan planetarium. Yang kedua, tempat wisata rekreasi seperti pantai dan air terjun. Oh, seperti itu ya, Bu. Berarti kebun binatang termasuk tempat wisata edukasi. Apa betul, Bu Indah? Iya, betul sekali. Karena di kebun binatang kita bisa belajar macam-macam hewan. Anak-anak hebat seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, bahwa tempat wisata kesukaan setiap orang berbeda-beda. Di tempat wisata yang disukai, kita bisa melakukan berbagai kegiatan menarik. Apa tempat wisata kesukaanmu? Kegiatan apa yang bisa kamu lakukan di sana? Nah, berikut merupakan contoh tempat wisata yang ada di Indonesia. Yang pertama, ada Pulau Komodo. Pulau ini dianggap sebagai habitat binatang komodo yang wajib dilindungi. Kemudian ada Raja Ampat. Raja Ampat menjadi primadona baru di dunia pariwisata Indonesia. Selanjutnya ada Candi Borobudur. Candi Borobudur merupakan kompleks candi Buddha terbesar di dunia. Ada juga Taman Mini Indonesia Indah atau TMII. Taman Mini Indonesia Indah merupakan tempat untuk melihat kebudayaan Indonesia dalam versi mini. Selanjutnya ada Danau Toba yang terletak di Sumatera Utara. Danau ini merupakan danau terbesar di Asia Tenggara. Ada juga Batu Secret Zoo. Batu Secret Zoo terletak di Kota Batu, Jawa Timur. Batu Secret Zoo merupakan kebun binatang modern. Nah, itu tadi beberapa contoh tempat wisata yang ada di Indonesia ya anak-anak hebat. Sebagai bangsa Indonesia, kita harus bangga karena Indonesia memiliki banyak tempat wisata yang sangat indah. Sekarang, apa kalian bisa menyebutkan nama tempat wisata yang ada di daerah kalian? Pengunjung kebun binatang berasal dari berbagai sekolah dan masyarakat. Mereka berasal dari berbagai daerah atau suku. Siti menyapa beberapa pengunjung. Siti berkenalan dengan Bariah. Ia berasal dari Madura. Dayu berkenalan dengan Asep. Ia berasal dari Bandung. Benny berkenalan dengan Joko. Ia berasal dari Solo. Sedangkan Edo berkenalan dengan Madin. Ia berasal dari Jakarta. Mereka senang bisa berkenalan di kebun binatang. Sekarang, yuk kita pasangkan nama kota atau daerah dengan suku asli yang terdapat di daerah tersebut ya.
Yang pertama ada Baria yang berasal dari Madura. Suku yang terdapat di Pulau Madura adalah suku Madura. Jadi kita tarik garis ke suku Madura. Kemudian yang kedua ada Asep dari Bandung. Suku yang berasal dari Bandung, Jawa Barat yaitu suku Sunda. Jadi kita tarik garis ke suku Sunda. Yang ketiga ada Joko dari Solo. Nah, suku yang ada di kota Solo, Jawa Tengah yaitu suku Jawa. Jadi kita tarik garis ke suku Jawa. Kemudian yang terakhir ada Madin dari Jakarta. Kira-kira apa ya sukunya anak-anak hebat? Ya, tepat sekali. Suku yang berasal dari Jakarta adalah suku Betawi. Yuk langsung kita tarik garis ke suku Betawi ya. Anak-anak hebat, masyarakat Indonesia terdiri dari beragam suku bangsa. Setiap suku di Indonesia memiliki kebudayaan yang khas. Kebudayaan itu antara lain ditunjukkan melalui bahasa daerah, pakaian adat, kesenian daerah, dan adat istiadat. Sikap saling menghormati adalah kunci kerukunan dan persatuan masyarakat Indonesia hingga saat ini. Sampai jumpa di video pembelajaran Bu Indah ya anak-anak hebat. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.